ada latar waktu yang mencurigakan. Coba kita tarik mundur sedikit pada tanggal 19 Agustus 2025. Jadi Kejaksaan Agung menetapkan Richard Khalid ini sebagai daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Lalu beberapa hari setelah itu, pada 25 Agustus 2025, demonstrasi besar pecah di Jakarta dan kota-kota lain. Siapa dalang dari demo besar sekarang ini? Ayo kita ungkap secara gamblang di sini. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kerusuhan demo Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah kota besar memang menyisakan banyak tanda tanya. Siapa dalang utama di balik kerusuhan unjuk rasa ini? Coba kita teliti di sini dari beberapa sumber dan tokoh yang telah mengungkap dugaan menarik soal siapa dalang dari semua ini. Ada 3 versi yang memungkinkan kita untuk mencerna masalah ini. Kalau dilihat dari versi polisi, ada sekumpulan massa yang tak dikenal sebagai dalang kericuhan ini katanya. Jadi menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisam Idradi, dalangnya adalah penyusup. Mereka tidak memiliki struktur organisasi, tidak memiliki identitas atau koordinasi lapangan, tidak menyampaikan aspirasi, langsung melakukan tindakan anarkis seperti membakar bendera, merusak CCTV, dan juga pagar, mencoret tembok, masuk ke jalur tol, dan memblokir jalan. Jadi polisi menyebut mereka sebagai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, namun tidak menyebut nama atau afiliasinya. Setelah masa buruh membubarkan diri sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, ada ratusan orang yang baru datang ke depan gerbang DPR dan langsung melakukan aksi anarkis. Mereka membakar ban dan plastik, melempar botol ke arah gedung DPR, juga memanjat pagar dan menutup akses tol. Mereka tidak dikenal oleh massa buruh maupun mahasiswa lainnya, dan tidak membawa spanduk tuntutan seperti kelompok resmi para pendemo. Jika menurut dugaan publik, ada kelompok provokator di sini. Jadi beberapa analis independen dan aktivis juga menyebut bahwa ada kelompok bayangan yang sengaja dikirim untuk menciptakan kericuhan. Mereka bisa berasal dari kelompok politik, ormas, atau bahkan aparat yang menyamar. Jadi tujuannya bisa berupa pengalihan isu, pembenaran tindakan represif, atau sabotase terhadap gerakan rakyat. Namun, semua ini masih berupa dugaan, tanpa bukti yang konkret. Yang kedua, versi Hendro Priyono. Tentang kerusuhan demo Agustus 2025 ini bukan sekedar opini, ia juga menyuguhkan analisis intelijen yang tajam, penuh insinuasi geopolitik dan konspirasi global. Menurut Jenderal Purnawan AM Hendro Priyono ini, yang mana dia adalah seorang mantan kepala Badan Intelijen Negara. Menurutnya kerusuhan ini bukan murni gerakan rakyat, melainkan digerakkan oleh aktor non-negara dari luar negeri yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara asal mereka. Ia menyebut bahwa orang luar ini menggerakkan kaki tangan di Indonesia yang bahkan tidak sadar bahwa orang Indonesia ini sedang diperalat, tapi pada waktunya nanti harus dibongkar, ungkapnya seperti itu. Nah, kita bertanya-tanya nih, kira-kira siapa aktor luar yang dimaksud? Meski Pak Priyono tidak menyebut nama secara eksplisit, beliau memberi petunjuk mengejutkan. Menurutnya mereka bukan negara, melainkan non-state actor dengan pengaruh besar. Ia juga menyebut nama-nama seperti George Soros, yaitu Taipan dan filantropis global. Ada juga George Tenet, mantan direktur CIA. Ada juga David Rockefeller. Nah, tahu kan ini? Dan satu lagi Bloomberg. Jadi menurutnya mereka adalah bagian dari kaum kapitalis global yang memiliki agenda terselubung untuk menjajah negara berkembang, bukan dengan senjata, tapi dengan destabilisasi sosial dan ekonomi. Tujuan mereka menjajah Indonesia secara halus melalui pengaruh ekonomi dan sosial, mengacaukan demokrasi dan menciptakan ketidakstabilan, menghambat Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat. Nah, ini reaksi publik dan politik soal pernyataan Hendro Priyono yang menuai cukup besar kontroversi ya. Ada dari Idrus Marham, Waketum Golkar, meminta agar nama dalang segera diungkap agar tidak menimbulkan spekulasi dan adu domba. Nah, beberapa pengamat menilai tudingan ini bisa memecah belah masyarakat jika tidak disertai bukti yang konkret. Yang ketiga itu ada versi independen dari Ferry Irwandi. Dia seorang konten kreator dan peneliti lapangan. Dia juga menyuguhkan analisis yang tajam dan berbeda dari narasi resmi yang lain. Ia tidak menyalahkan asing, tidak menyalahkan rakyat, tapi justru menuding adanya orkestrasi politik internal
profesional yang terencana dan terstruktur. Jadi Ferry menyatakan bahwa kerusuhan demo Agustus 2025 ini bukanlah luapan emosi massa, melainkan hasil dari permainan elit politik dalam negeri sendiri. Ia menyebut ini bukan intervensi asing. Ini muncul dalam kekuasaan, tidak butuh jadi Albert Einstein atau intelijen untuk membuktikan ini semua, katanya. Jadi menurutnya kerusuhan dimulai sejak 25 Agustus ini bisa dilacak melalui aktivitas digital, khususnya akun-akun di platform X atau Twitter dulu ya, dan TikTok yang konsisten menyebarkan narasi provokatif, membela pemerintah secara berlebihan, tapi menyerang pihak oposisi dengan fitnah dan tuduhan. Jadi Ferry menyebut beberapa akun provokator secara eksplisit, seperti ada underscore Andreas Chan, ada underscore Mas Phil, ada underscore Hera Loops, ada underscore Takarok 007. Ia menegaskan bahwa jika aparat benar-benar ingin mencari dalang kerusuhan, mereka harus menelusuri beberapa kerja akun-akun ini. Siapa yang memberi kerja mereka gitu. Jadi menurutnya mereka adalah pihak pertama yang menghembuskan narasi kerusuhan ini sampai memicu rakyat menjadi tidak stabil. Nah, Ferry juga mengklaim bahwa di lapangan ia menemukan kelompok bersenjata yang terorganisir secara taktis, bergerak sesuai strategi, membawa bahan pemicu kebakaran. Contoh yang paling mencolok adalah pembakaran halte Transjakarta di daerah Senen. Jadi Ferry menyaksikan langsung, katanya, bahwa halte mulai terbakar setelah massa mundur karena gas air mata. Ia menjelaskan bahwa halte modern terbuat dari bahan non-combustible seperti baja, aluminium, dan kaca laminated. Dia tidak mudah terbakar tanpa bahan tambahan lain gitu. Jadi ia menduga kuat adanya penggunaan bubuk misiu atau bahan kimia pemicu pembakaran ini. Ferry juga menyebut bahwa agitasi digital menjadi pemantik kerusuhan fisik. Pola penyebaran narasi terlalu seragam untuk disebut spontan. Ini sangat gampang untuk dilacak dan dicari tuannya. Nah, itu menurut Ferry. Jadi pesannya di sini adalah menahan diri dan tidak terprovokasi. Menelusuri dulu sendiri ya jejak digital para provokator ini. Kita menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya rakyat vs pemerintah, tapi juga melawan bagian dari pemerintahan yang ingin berkuasa lebih. Nah, di sini juga ada satu fakta menarik yang kita lihat soal dugaan polisi memukul polisi lainnya saat demo di Jakarta. Dan videonya itu tersebar di medsos ya, dengan narasi-narasi yang tajam dan membuat kita terprovokasi. Ini memang mengejutkan bahwa banyak orang ini memicu spekulasi yang sangat luas, meski belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan insiden ini secara rinci. Ada beberapa kemungkinan dan analisis yang bisa kita tarik dari konteks lapangan dan dinamika kerusuhan ini. Kemungkinan satu yaitu salah identifikasi di tengah kekacauan. Dalam situasi kerusuhan yang kacau, terutama saat aparat berpakaian preman atau mengenakan perlengkapan berbeda dari standar, sangat mungkin terjadi seperti salah sasaran. Polisi yang tidak mengenakan seragam bisa disangka sebagai demonstran atau penyusup. Bisa juga reaksi spontan karena ketegangan tinggi membuat aparat bereaksi agresif tanpa verifikasi identitas gitu. Jadi beberapa saksi menyebut bahwa Brimob dan polisi reguler kadang tidak saling mengenali, apalagi jika mereka berasal dari satuan berbeda dan tidak saling koordinasi. Kemungkinan duanya yaitu bisa jadi ini konflik internal atau friksi antar satuan. Ada dugaan bahwa insiden tersebut mencerminkan ketegangan internal di tubuh kepolisian itu sendiri, seperti perbedaan pendekatan antara satuan pengamanan yang ingin meredam massa dan satuan penindak yang ingin membubarkan paksa. Bisa juga ketidaksepahaman dalam komando lapangan, terutama saat demo berlangsung serentak di banyak titik. Ada juga dalam beberapa video terlihat aparat saling berteriak dan bahkan saling dorong ya sebelum pemukulan terjadi. Kemungkinan tiganya bisa jadi ini adalah polisi menyamar sebagai demonstran. Ini versi yang paling kontroversial dan paling banyak yang menganggap seperti ini. Beberapa analis independen menyebut bahwa ada aparat yang menyamar sebagai demonstran untuk memprovokasi dan mengumpulkan intelijen. Nah, ketika penyamaran terbongkar atau tidak sesuai skenario, mereka bisa jadi sasaran kekerasan dari aparat lain yang tidak tahu identitas mereka sebenarnya. Akhirnya saling membalas, saling memukul. Nah, jika benar ini membuka pertanyaan besar tentang strategi pengamanan dan etika operasi intelijen dalam penanganan unjuk rasa gitu. Bisa juga kita lihat video yang beredar di media sosial menunjukkan seorang pria berseragam polisi dipukul oleh aparat lainnya dengan tongkat dan ditarik paksa ke belakang barikade seperti itu. Ada juga yang dari mobil itu dipukul langsung orangnya menghindar naik ke atas truk ya. Kita lihat seperti itu ya. Ini tidak ada penjelasan langsung dari kepolisian. Jurnalis yang merekam insiden ini justru diintimidasi gitu. Coba kita telah hubungan antara demonstrasi besar Agustus 2025 ini dan orang yang bernama Riza Khalid. Nah, ini beredar juga kan di media sosial. Dia seorang mantan pejabat Pertamina ya. Ini memang belum dikonfirmasi secara resmi, tapi spekulasi publik dan jejak waktu menimbulkan dugaan yang menarik. Jadi berikut ini saya coba ungkap analisis lengkapnya. Ada latar waktu yang mencurigakan
Coba kita tarik mundur sedikit pada tanggal 19 Agustus 2025. Jadi Kejaksaan Agung menetapkan Richard Khalid ini sebagai daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Lalu beberapa hari setelah itu, pada 25 Agustus 2025, demonstrasi besar pecah di Jakarta dan kota-kota lain dipicu isu tunjangan DPR atau meninggalnya Afan Kurniawan ya. Banyak pengamat menilai bahwa kerusuhan ini bisa jadi pengalian isu dari kasus korupsi migas terbesar dalam sejarah Indonesia dengan kerugian negara mencapai 285 triliun. Jadi ada spekulasi liar mengatakan Richard Khalid ini sebagai bohir atau penyandang dana aksi demo. Dugaan ini muncul karena ada jejak bisnis dan politik Riza yang sangat luas, kemampuannya memobilisasi jaringan dan sumber daya, dan juga momen penetapan DPO yang berdekatan dengan pecahnya kerusuhan. Tidak berapa hari dia DPO, langsung kerusuhan terjadi. Namun belum ada bukti konkret yang menguatkan tuduhan ini. Spekulasi ini masih terbatas analisis opini saja dan belum ditindaklanjuti secara hukum. Jika benar Richard Khalid terlibat, ada beberapa kemungkinan motif, yaitu pengalihan perhatian publik dari kasus korupsinya, tekanan terhadap elit politik agar tidak mengejar kasus lebih lanjut, destabilisasi sistem hukum dan politik untuk menciptakan ruang negosiasi. Namun semua ini masih juga berupa dugaan saja. Kejaksaan sendiri fokus pada pelacakan aset dan keberadaan Riza itu sendiri, yang diduga melarikan diri kalau tidak Malaysia atau Singapura gitu. Rakyat ingin bekukan DPR, itu tuntutannya ya kan, bahkan bubarkan DPR. Ini tuntutan yang paling ekstrim dari rakyat. Sebenarnya DPR atau pemerintah bisa menghentikan gelombang demonstrasi Agustus 2025 ini secara damai dan bermartabat. Ini mudah saja. Jadi pemerintah hanya perlu merespon tuntutan substansial yang diajukan oleh para demonstran, terutama buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil, berdasarkan analisis dari berbagai sumber. Jadi berikut adalah kebijakan yang dinilai paling efektif untuk meredakan ketegangan ini. Yang pertama itu pembatalan kenaikan tunjangan DPR. Isu pemicu utama kerusuhan adalah kenaikan tunjangan anggota DPR ya, di tengah tekanan ekonomi rakyat. Bahkan ada spekulasi tentang joget-joget beberapa anggota DPR ini. Jadi masyarakat menilai ini sebagai simbol ketimpangan dan ketidakpekaan elit politik. Solusinya pemerintah dan DPR bisa mencabut kebijakan tersebut secara resmi dan terbuka serta menyampaikan permintaan maaf. Yang kedua, penghapusan sistem outsourcing. Buruh menuntut penghapusan outsourcing, terutama di sektor inti dan BUMN, karena ini menciptakan ketidakpastian kerja. Solusinya cabut PP nomor 35 tahun 2021 dan membuat regulasi baru yang melindungi pekerja tetap dan kontrak secara adil. Yang ketiga itu kenaikan upah minimum nasional. Buruh menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5% berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi solusinya pemerintah bisa menetapkan formula baru yang lebih berpihak pada daya beli buruh dan transparan dalam perhitungan. Yang keempat itu pembentukan Satgas PHK nasional. Jadi gelombang PHK massal menjadi pemicu keresahan sosial. Solusinya yaitu bentuk satuan tugas ini khusus untuk mengawasi dan menindak perusahaan yang melakukan PHK sepihak, serta memberikan jaminan sosial transisi bagi korban PHK. Yang kelima, reformasi pajak perburuhan. Buruh menuntut kenaikan PTKP dari 4,5 juta menjadi 7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak pesangon dan THR. Nah, solusi revisi sistem perpajakan agar lebih adil bagi pekerja penghasilan rendah dan menengah. Yang keenam itu pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru. Buruh menolak skema Omnibus Law dan menuntut undang-undang baru yang sesuai dengan putusan MK nomor 186/PUU 21 tahun 2024. Solusi DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang berpihak pada perlindungan pekerja. Yang ketujuh, adakan dialog terbuka dan transparan. Jadi banyak demonstran merasa suara mereka tidak didengar. Solusinya adalah pemerintah membuka ruang dialog publik dengan perwakilan buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil, serta menjamin tidak ada intimidasi terhadap peserta aksi. Gitulah kira-kira. Ayo kita masuk ke cerita penjarahan ke rumah para pejabat. Ini memang menjadi salah satu puncak eskalasi dari demonstrasi yang awalnya menuntut keadilan sosial dan transparansi politik. Namun hingga saat ini tidak ada satu nama atau kelompok yang secara resmi diidentifikasi sebagai dalang utama penjarahan tersebut. Tapi mari kita bedah di sini ya. Beberapa temuan dan dugaan yang beredar, daftar rumah pejabat yang dijarah yaitu kan ada Ahmad Saroni, itu dia dari fraksi Nasdem. Ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari fraksi PAN. Ada Sri Mulyani, dia adalah Menteri Keuangan. Nafa Urbah juga dan bahkan Puan Maharani sempat digeruduk rumahnya.
Massa merusak pagar, menerobos masuk dan mengambil barang-barang mewah, termasuk elektronik, perhiasan, bahkan berangkas berisi uang dolar dihambur-hamburkan gitu ya kan. Bahkan mobil juga ada ya kan. Jadi siapa pelakunya? Keterangan warga sekitar menyatakan bahwa pelaku bukan berasal dari lingkungan mereka. Banyak yang berusia muda datang berkelompok dan tampak tidak memiliki afiliasi yang jelas. Di situ tidak ada polisi saat kejadian. Kejadian penjarahan berlangsung tanpa pengamanan. Hanya beberapa prajurit TNI yang datang setelah kejadian. Jadi adanya koordinasi yang mencurigakan di sini. Penjarahan itu terjadi hampir bersamaan di beberapa titik. Sat. Tidak pakai lama. Dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Jarak mereka itu berjauhan loh. Ini menunjukkan kemungkinan adanya pengorganisasian diam-diam. Beberapa analis independen dan aktivis menyebut bahwa penjarahan bisa jadi bagian dari provokasi terencana untuk menciptakan kekacauan dan delegitimasi gerakan rakyat. Ada kemungkinan keterlibatan kelompok bayangan yang sengaja memanfaatkan momen untuk menciptakan instabilitas politik. Jadi sebagian menyebut bahwa ini adalah pengalian isu dari kasus besar seperti korupsi migas dan konflik internal elit. Untuk selanjutnya, coba kita berpikiran netral sejenak ya dari melihat kasus ini. Jadi netral itu bukan berarti pasif atau apatis. Justru dalam situasi seperti demo Agustus 2025 yang penuh emosi, konflik, dan kabut informasi ini, sikap netral yang sehat adalah berpikir jernih, kritis, dan berempati. Berikut ini beberapa prinsip yang bisa kita pegang, yang bisa menjadi pegangan kita. Yang pertama itu coba kita pisahkan emosi dari fakta seperti marah, sedih, kecewa, semua itu wajar. Tapi jangan biarkan emosi mengaburkan penilaian dan niat awal perjuangan kita. Coba kita tanyakan apakah ini fakta, opini, atau propaganda. Seperti video viral bisa mengunggah emosi, tapi perlu dicek juga ini konteks dan sumbernya. Apakah ini benar ataukah hoax. Yang kedua, kita harus membuka semua sumber. Jangan sampai kita terjebak echo chamber istilahnya. Seperti jangan hanya baca dari satu sisi saja. Sumber dari media pemerintah, dari oposisi, dari aktivis, dan dari analis independen, semua punya sudut pandang yang berbeda. Kita telusuri semua. Karena pikiran netral berarti kita mau mendengar semua versi, lalu menyusun pemahaman kita sendiri dari berbagai sumber. Yang ketiga, mari kita sadari kompleksitas. Tidak ada hitam ataupun putih. Demonstran bukan selalu benar, aparat bukan selalu salah, dan sebaliknya, demonstran bukan selalu salah, aparat juga tidak selalu benar. Di sini ada rakyat yang menderita, ada aparat yang tertekan, ada elit yang bermain, dan ada penyusup yang memanfaatkan pikiran netral kita. Jadi kita harus melihat lapisan-lapisan konflik, bukan hanya dari permukaannya saja, harus sampai ke yang terdalam. Yang keempat, coba kita jangan terburu menyalahkan, tapi jangan juga kita diam. Netral itu bukan berarti tidak peduli. Justru netral berani bertanya, bukan asal menuduh. Coba ayo tanyakan, siapa yang diuntungkan dari kekacauan ini? Siapa yang dirugikan? Yang kelima, mari kita pegang kompas moral, keadilan dan kemanusiaan. Pikiran netral tetap berpihak pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan rakyat. Jika ada pelanggaran HAM, penjarahan, atau manipulasi, kita berhak bersuara. Tapi dengan data, bukan amarah. Jadi sampai di sini pembahasan kita. Maaf jika ada kesalahan kata dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya tempatnya salah. Untuk Indonesia yang sedang berdiri di persimpangan, di jalanan yang bergetar oleh suara rakyat, jangan biarkan amarah memadamkan harapan. Kita berbeda dalam kata, tapi sehati dalam cita-cita, yaitu Indonesia yang adil, damai, dan maju bersama. Ingatlah, sejarah kita ditulis bukan oleh mereka yang saling menjatuhkan, tapi oleh mereka yang saling mengulurkan tangan dari Sabang sampai Merauke. Kita bukan sekedar tanah dan nama, kita adalah jiwa yang satu meski beragam rupa. Ayo kita mari berdiri, bukan untuk saling melawan, tapi untuk saling mendengar. Mari kita bersuara, bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalan ke depan. Karena negeri ini bukan milik satu golongan, tapi milik anak-anak yang belum lahir, yang kelak akan bertanya, apa yang kalian lakukan saat Indonesia diuji? Jawablah dengan persatuan, jawablah dengan tanah air, jawablah dengan keberanian untuk berubah tanpa saling melukai. Saya Dafan Mulifah, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.